Shalom, selamat malam. Saya akan mempresentasikan keharingan suku Dayak. Keharingan ini pertama kali diperkenalkan oleh Jilik Riwut tahun 1944. Pada masa Orde Baru, para penganutnya berintegrasi dengan Hindu menjadi Hindu Keharingan. Keharingan artinya tumbuh atau hidup. Keharingan dikategorikan sebagai persamaan dalam penggunaan sarana kehidupan dalam melaksanakan ritual untuk korban sesaji yang dalam agama Hindu disebut yatna. Kemudian Hindu menjadi Hindu Tolanta. Keharingan adalah kepercayaan atau agama asli suku Dayak di Kalimantan. Ketika agama-agama belum memasuki Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah, keharingan artinya tumbuh atau hidup, seperti yang dalam istilah damun keharingan. Hal yang unik dari agama ini adalah keberadaannya yang diduga sudah lama sekali, bahkan sebelum 6 agama besar yang ada di Indonesia. Keharingan ini dianut oleh setidaknya 300 ribuan orang yang menyebar di seluruh Kalimantan. Pokok ajaran Hindu Keharingan suku Dayak, upacara ritual dan persembahan akan dilakukan yang disampaikan melalui perantara dengan tujuan adalah yang maha kuasa dengan wujud kenyataan. Persembahan tersebut merupakan perlambangan kuasa sehingga kehidupan manusia dengan sentosa dan kedamaian dunia. Sebutan Tuhan untuk agama Keharingan berbeda-beda. Di Barito Tuhan Keharingan disebut Yustu Hatala, sedangkan di Kota Waringin Barat disebut Sanjang Dewata. Keharingan percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Renjing Hatala Langit. Sebagai aliran kepercayaan, tentu dalam keharingan ada sosok yang menjadi Tuhan tak universal seperti Allah dalam Islam atau Yesus dalam Kristen. Tempat ibadah dan kitab suci disebut Balai Basarah atau Balai Keharingan. Kitab suci agama mereka adalah Panaturan. Seperti Talatah Basarah adalah kumpulan doa yang arti taur, petunjuk tata cara meminta pertolongan kepada Tuhan dengan upacara menabur beras dan sebagainya. Pokok ajaran agama Hindu Keharingan. Dalam kehidupan umat Hindu, keharingan selalu tertanam dalam diri masing-masing bahwa manusia wajib menyerahkan dirinya kepada Tuhan sebagai sumber segala yang menyebabkan segala yang ada dan kembali kepadanya. Dalam kehidupan orang Dayak, manusia dan kosmos adalah sangat erat hubungannya. Setiap perubahan kosmos menunjukkan suatu tanda telah terjadi ketidakseimbangan kosmos yang disebabkan oleh pelanggaran terhadap adat dan kebiasaan
Untuk menetralisir atau menyeimbangkan hal tersebut, upacara ritual dan persembahan yang dilakukan yang disampaikan melalui perantara dengan tujuan adalah yang Maha Kuasa dengan wujud kenyataan. Rimut mengatakan keharingan berasal dari kata haring yang artinya hidup, kemudian mendapatkan awalan ka dan akhiran ang menjadi keharingan. Dengan demikian, keharingan adalah suatu kehidupan yang kekal, abadi, dan menuju kesempurnaan hidup yang lebih sempurna. Dari makna tersebut, sehingga tradisi asli Dayak masih sangat kental dalam pelaksanaan upacara ritual keagamaannya. Pokok keimanan dalam ajaran Hindu keharingan. Yang pertama, Ranjing Hatala Katamparan Ikei. Yang kedua, Langit Katambuan Ikei. Yang ketiga, Petak Tapacakan Ikei. Yang keempat, Nyalung Kapanduan Ikei. Yang kelima, Kalata Badukan Ikei. Kelima keyakinan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Ranjing Hatala Katamparan Ikei adalah suatu ajaran keimanan umat manusia bahwa Tuhan Ranjing Hatala adalah penyebab segala yang ada. Artinya Tuhan Ranjing Hatala sumber pertama yang ada, sehingga patut untuk dipercayakan dan akhirnya akan kembali kepadanya juga. Demikian keimanan manusia kepada Tuhan untuk dipuji dengan sabda sucinya yang tertulis dalam kitab suci Hindu keharingan, yaitu Panaturan. Yang kedua, Langit Katambuan Ikei adalah suatu keyakinan manusia bahwa langit berada di atas dunia dengan kehidupan umat manusia, batang, daun, iman, tinjang, rendung, nasih, napui, bulu, yang mana manusia berperasaan luas dalam bumi ini melakukan berbagai aktivitas atau kegiatan yang sesuai dengan ajaran agama. Petak Tapacakan Ikei adalah suatu keimanan bahwa di dalam semesta ini manusia bebas atau leluasa untuk berbuat, sehingga amal dan bakti seseorang hanya bisa didapatkan di dunia, sehingga karma seseorang dapat dicapai hanya di dunia ini. Dengan demikian, manusia dengan sebaik-baiknya memanfaatkan hidup di dunia ini dengan beramal dan berbakti kepada Tuhan, yang artinya Ranjing Hatala di dunia dapat digunakan oleh manusia sebagai tempat berbuat dan bekerja dengan mencapai kebutuhan hidup sehari-hari. Nyalung Padang Ikei adalah suatu di antara ciptaan Tuhan untuk dipergunakan oleh manusia sebagai pembersih segala kotoran kehidupan umat manusia. Artinya kotoran tersebut dapat dihapus hanya melalui beribadah yang diikuti oleh pikiran, perkataan, dan perbuatan yang melanggar ajaran Hindu keharingan, sehingga manusia kembalinya nanti semoga dalam keadaan suci dan dapat kembali kepada Tuhan. Ya. Berbagai ritual unik suku keharingan. Adapun keharingan juga punya berbagai ritual keagamaannya sendiri untuk
ibadah rutin. Misalnya mereka punya ritual yang bernama Basera yang dilakukan setiap hari Kamis. Yang kedua, upacara nanuhan atau ritual penamaan bayi. Unu Hakaca Pating alias upacara pernikahan. Untuk kematian, mereka akan melakukan sebuah upacara yang mahal yang bernama Tiwa. Terima kasih. Presentasi dari saya. Sekian. Tuhan Yesus memberkati.